Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rinaldi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan tanpa suatu kekurangan apapun. Pada awal video tadi merupakan cuplikan video singkat dari profil Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi standar audit 560 peristiwa kemudian. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan dalam video kali ini yaitu ada 4. Yang pertama ruang lingkup, yang kedua ada tujuan, yang ketiga definisi, dan yang keempat menyelesaikan pekerjaan lapangan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya,
auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan tujuan. Tujuan auditor adalah yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan dengan sesuai kerangka kelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan akan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Nah, untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh, manajemen atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam rapolannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Laporan audit atau laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan
atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam di atas. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf di atas dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Yang selanjutnya yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor, dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan pada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Yang selanjutnya ada peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi selanjutnya, saya akan memberi pengantar materi yang telah tadi saya sampaikan. Prosedur yang dilaksanakan dalam aktivitas ini mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, prosedur itu tidak bersangkutan dengan siklus transaksi atau akun-akun spesifik. Yang kedua, prosedur itu dilaksanakan sesudah tanggal neraca. Yang ketiga, prosedur itu melibatkan banyak pertimbangan subjektif oleh auditor. Dan yang terakhir, prosedur itu biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau anggota senior lainnya dari tim audit yang mempunyai pengalaman yang luas dengan klien. Ungkapan last but not least berlaku dalam penyelesaian audit. Jadi, keputusan yang diambil oleh auditor dalam bagian audit ini biasanya sangat penting bagi hasil akhir dari audit tersebut. Ini merupakan peluang terakhir bagi auditor untuk melangkah di atas tingkat transaksi dan mengambil pandangan holistik terhadap laporan keuangan serta menentukan bahwa hal itu merupakan dinamika bisnis yang mendasari. Sebagai contoh, dalam menentukan prosedur yang akan digunakan dan dalam mengevaluasi bukti yang diperoleh, auditor harus menyadari sepenuhnya risiko audit yang berkaitan dengan penugasan itu. Lebih lanjut, kesimpulan yang ditarik auditor dalam penyelesaian audit sering mempunyai dampak langsung terhadap pendapat yang akan dinyatakan pada laporan keuangan klien. Dalam menyelesaikan audit, auditor seringkali menghadapi kendala waktu yang ketat, terutama ketika klien berusaha mendapatkan tanggal yang paling cepat untuk penerbitan laporan audit. Meskipun waktu bukan merupakan mitra bagi auditor, namun auditor harus memanfaatkan waktu tersebut untuk membuat pertimbangan profesional yang baik dan menyatakan pendapat yang tepat dalam situasi bersangkutan. Untuk tujuan pembahasan, tanggung jawab auditor dalam menyelesaikan audit dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Kedua, mengevaluasi temuan. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan klien. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan menyelesaikan pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melaksanakan prosedur audit spesifik untuk mendapatkan audit bukti audit tambahan. Adapun prosedurnya yaitu ada 5. Yang pertama,
melakukan review atas peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca notulen rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang keempat, mendapatkan surat representasi klien. Yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Prosedur-prosedur ini tidak harus dilaksanakan seperti dalam urutan di atas. Dan setiap prosedur akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan melakukan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. SAS 1 menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik menyampaikan atau atas peristiwa dan transaksi yang pertama mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan. Kedua, terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Peristiwa-peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa kemudian. Selama periode tanggal neraca berlangsung, auditor diwajibkan menurut GAAP untuk menemukan peristiwa kemudian. Seperti yang akan dijelaskan nanti dalam bab ini, auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian yang terjadi sesudah pekerjaan lapangan berakhir dan penerbitan laporan audit. Kita masuk pada pembahasan jenis peristiwa. AU 560.03 dan .05 menunjukkan bahwa ada dua jenis peristiwa kemudian. Yang pertama, peristiwa kemudian jenis 1 memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa kemudian jenis 2 memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Peristiwa jenis 1 memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan, sementara peristiwa jenis 2 memerlukan pengungkapan dalam laporan, atau dalam kasus sangat material menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Contoh peristiwa jenis 1 yang pertama, realisasi aktiva akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Contoh yang kedua, penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dan jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Contoh dari peristiwa jenis 2, yang pertama, penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen atau saham biasa. Yang kedua, pembelian suatu perusahaan. Yang ketiga, kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam dua cara. Yang pertama, dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat. Yang kedua, dengan melaksanakan prosedur audit berikut yang ditetapkan dalam AU 560.012 atau
mendekati akhir pekerjaan lapangan. Membaca laporan keuangan interim terakhir yang bersedia atau yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi-situasi itu. Menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai yang pertama, setiap kewajiban kontingen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan. Yang kedua, setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Yang ketiga, status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas penyesuaian atau atas dasar data sementara, pendahuluan, ataupun tidak konklusif. Yang keempat, apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca dibuat? Membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai. Menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Selanjutnya, mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian ataupun memerlukan pengungkapan. Selanjutnya, melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Ada 3 poin. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan sehingga prosedur mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke laporan auditor. Poin ketiga, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai. Selanjutnya, yaitu pengaruh terhadap laporan auditor. Kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar audit. Tergantung pada materialitas, audit harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar karena laporan keuangan tidak dapat disajikan atau tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kita masuk pada pembahasan membaca notulen rapat. Notulen rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan subkomitenya seperti Komite Keuangan dan Komite Audit dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikansi audit. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembelian saham treasury, pembayaran dividen tunai, atau penghentian lini produk. Masing-masing situasi ini akan mempengaruhi asersi manajemen dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan bahwa semua notulen rapat Dewan yang diadakan selama periode yang berlangsung
atau periode yang sedang diaudit, dan selama periode dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan harus diserahkan kepadanya untuk direview atau ditelaah. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia, guna memberikan auditor kesempatan maksimum untuk menilai signifikansi auditnya. Misalnya, informasi yang dipelajari dari catatan itu dapat menyebabkan auditor mengubah pengujian substantif yang telah direncanakan atau meminta klien untuk menyertakan pengungkapan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan. Pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Untuk selanjutnya, kita masuk pada materi mendapatkan bukti mengenai litigasi klaim dan penilaian. FASB dalam SFAS 5 Accounting for Contingencies mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi, situasi atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kontingensi keuntungan atau kerugian, bisa disebut kontingensi kerugian, yang akan diperoleh apabila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi keuntungan seperti klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten hanya akan menimbulkan masalah yang relatif kecil bagi auditor karena menurut GAAP hal itu biasanya tidak akan dicatat sampai terrealisasi. Kontingensi kerugian di pihak lain seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. GAAP mempersyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus 1. Dicatat sebagai kewajiban kontingen. Yang kedua, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, atau yang ketiga, diabaikan. Kontingensi ini meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak penghasilan, jaminan produk, jaminan kewajiban pihak lain, dan litigasi klaim serta penilaian. Kepentingan auditor terhadap kewajiban kontingen tidak terbatas pada penyelesaian audit, selama pengujian audit dan terutama dalam pencairan atau pencarian kewajiban yang tidak tercatat. Auditor harus waspada terhadap kemungkinan adanya kewajiban kontingen. Selanjutnya, ketika membaca notulen rapat Dewan Komisaris dan mereview kontrak, auditor harus melihat situasi yang dapat menunjukkan kontingensi yang harus diselidiki. GAAP telah memuat persyaratan untuk mengaudit litigasi, klaim, dan serta penilaian. Persyaratan ini biasanya dipenuhi pada saat penyelesaian audit karena auditor ingin agar masalah bukti diperoleh sedekat mungkin dengan akhir pekerjaan yang ada di lapangan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertimbangan audit. SAS 12 atau AU 337.04 menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang yang pertama, eksistensi kondisi,
situasi atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian. Yang kedua, periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Yang ketiga, tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang keempat, jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Karena biasanya LCA berada dalam pengetahuan langsung manajemen, maka manajemen merupakan sumber utama informasi tentang hal-hal tersebut. Dengan demikian, auditor harus yang pertama melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen tentang arti dari identifikasi LCA. Yang kedua, mendapatkan dari manajemen suatu uraian dan evaluasi atas LCA yang terjadi pada tanggal neraca. Dan yang ketiga, mendapatkan kepastian dari manajemen lebih baik dalam bentuk tertulis tentang eksistensi setiap klaim yang belum ditegaskan. Di samping itu, auditor juga dapat memperoleh informasi tentang LCA melalui pembacaan notulen rapat Dewan Komisaris, kontrak dan perjanjian pinjaman, serta jawaban konfirmasi bank mengenai jaminan pinjaman. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan surat pertanyaan audit. Harus diakui bahwa biasanya auditor tidak memiliki keahlian hukum yang mencukupi untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai semua LCA. Jadi, AU 337.08 menunjukkan bahwa surat pertanyaan audit atau letter of audit inquiry kepada ahli hukum klien merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCE yang diserahkan oleh manajemen. Surat pertanyaan audit diilustrasikan atau digambarkan pada gambar yang telah tadi saya jelaskan. Surat itu harus dikirimkan oleh manajemen kepada setiap ahli buku yang telah ditugaskan oleh klien dan telah memberikan perhatian yang cukup besar selama tahun berjalan pada LCA atau klaim signifikan yang belum ditegaskan yang mungkin bersifat material, seperti ditunjukkan pada gambar 9/2 pada buku pengauditan 2. Surat itu harus meminta ahli hukum untuk menjawab langsung kepada auditor. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pengaruh jawaban terhadap laporan auditor. Jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan auditor, yaitu auditor dapat mengeluarkan suatu laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini dapat terjadi apabila jawabannya menunjukkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang layak atas masalah yang dihadapi, terdapat yang pertama, probabilitas yang tinggi atas hasil yang menguntungkan, atau yang kedua, masalah yang dihadapi adalah tidak material. Dalam beberapa kasus, jawaban ahli hukum dapat menunjukkan ketidakpastian yang signifikan mengenai kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dari LCA atau jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi mungkin hanya berada dalam tahap awal litigasi dan mungkin tidak ada pengalaman historis dari entitas dalam menghadapi litigasi yang sama. Dalam situasi ini, auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan dipengaruhi oleh
suatu ketidakpastian yang tidak rentan terhadap estimasi yang layak pada tanggal neraca. Jika ketidakpastian itu telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan, maka laporan auditor harus berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan tentang ketidakpastian itu. Penolakan seorang ahli hukum untuk menjawab surat pertanyaan audit merupakan pembatasan atas ruang lingkup audit, tergantung pada materialitas dari pos-pos yang ada. Auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Auditor juga dapat memperoleh bantuan tentang LCA dari Departemen Hukum Klien. Akan tetapi, karena kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen, maka bantuan tersebut tidak dapat menggantikan informasi pendukung yang tidak ingin diberikan oleh ahli hukum dari luar. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mendapatkan surat representasi klien. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Ini dapat dicapai melalui surat representasi klien yang umumnya dikenal sebagai surat Rep AU 333 menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Representasi manajemen ada 3. Yang pertama, mengkonfirmasi representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Surat representasi atau surat rep dapat menjadi pelengkap bagi prosedur audit lainnya. Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan dalam kegiatan terdahulu, surat pertanyaan audit adalah sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan bukti mengenai LCA. Meskipun demikian, surat rep juga dapat memuat pernyataan manajemen bahwa LCA telah dipertanggungjawabkan secara tepat dan tidak ada klaim atau penilaian yang belum ditegaskan yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, surat rep dapat menjadi sumber utama bukti audit. Misalnya, apabila klien merencanakan untuk menghentikan suatu lini bisnis, auditor mungkin tidak dapat mendukung peristiwa ini melalui prosedur audit lainnya. Dengan demikian, auditor harus meminta manajemen untuk menunjukkan niatnya dalam surat rep. Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit lainnya, maka auditor harus menyelidiki situasinya dan mempertimbangkan reliabilitas dan representasi yang dibuat. Sebagai contoh, representasi manajemen mengenai klasifikasi sekuritas yang ditahan sebagai sampai jatuh tempo mungkin bertentangan dengan penjualan sekuritas tersebut oleh manajemen. Di samping itu, berdasarkan situasinya, auditor juga harus mempertimbangkan apakah ketergantungannya pada representasi manajemen yang berkaitan dengan aspek-aspek lain dari laporan keuangan sudah tepat dan dapat dibenarkan. Selanjutnya kita masuk pada materi isi surat representasi. AU 333.06 memberikan pedoman atas 4 kategori
utama dari representatif spesifik yang harus termasuk dalam surat TREP. Surat TREP itu harus mencakup representasi mengenai ada 4. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, kelengkapan informasi. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang keempat, peristiwa kemudian. Sebagai contoh, sesuai dengan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, manajemen harus mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab menyesuaikan laporan keuangan atas setiap salah saji material yang dideteksi oleh auditor dan setiap salah saji yang belum dikoreksi yang telah dikumpulkan oleh auditor selama penugasan masa berjalan adalah tidak material, baik secara individual maupun agregat terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Surat TREP harus disiapkan oleh bagian administrasi klien, dialamatkan kepada auditor dan diberi tanggal pada tanggal laporan auditor. Dalam banyak audit, auditor akan membuat naskah representasi, tetapi manajemen harus mengetahui tanggung jawab atas representasi yang penting ini dengan membahas hal-hal bersama auditor dan menandatangani surat itu. Selanjutnya ada pengaruh terhadap laporan auditor. Apabila auditor menerima surat TREP dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Akan tetapi, ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tidak dapat 1. Memperoleh surat TREP, atau yang kedua, mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya. Suatu pembatasan lingkup akan mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar auditor, baik melalui pendapat wajar dengan kualifikasi maupun penolakan pemberian pendapat. Penolakan manajemen untuk memberikan representasi tertulis mungkin cukup, menurut pertimbangan auditor, untuk membuat auditor menarik diri dari penugasan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu melaksanakan prosedur analitis. Bab-bab terdahulu telah menjelaskan serta menggambarkan penerapan prosedur analitis dalam perencanaan audit dan dalam pelaksanaan pengujian substantif akhir tahun. Perlu diingat kembali bahwa prosedur analitis melibatkan penggunaan rasio dan teknik-teknik komparatif lainnya. Prosedur analitis juga disyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atau akhir atas laporan keuangan. SAS 56 menyatakan bahwa tujuan dari review keseluruhan adalah untuk membantu auditor menilai kesimpulan yang dicapai dalam audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam melakukan review keseluruhan, auditor membaca laporan keuangan dan catatan yang menyertainya, serta mempertimbangkan kelayakan bukti yang diperoleh dalam menanggapi saldo dan hubungan yang tidak biasa secara terduga. Yang pertama, yang diantisipasi dalam perencanaan audit, atau yang kedua, diidentifikasi selama audit dalam pengujian substantif. Prosedur analitis kemudian diterapkan pada laporan keuangan untuk menentukan apakah ada hubungan tambahan yang tidak biasa atau tidak terduga. Jika terjadi hubungan semacam itu, maka prosedur audit tambahan harus dilaksanakan dalam penyelesaian audit. Prosedur analitis untuk review keseluruhan harus dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai bisnis dan industri klien, seperti partner atau manajer audit. Berbagai prosedur analitis dapat digunakan. Prosedur itu harus yang pertama diterapkan pada bidang-bidang audit yang kritis yang diidentifikasi selama audit. Yang kedua,
didasarkan atas data laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan reklasifikasi audit telah diakui. Dalam melakukan review keseluruhan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, data perusahaan dapat dibandingkan dengan 1. Hasil yang diharapkan entitas berdasarkan dinamika bisnis yang mendasarinya. 2. Data yang tersedia mengenai kinerja industri. Dan yang ketiga, data non-keuangan yang relevan seperti unit yang diproduksi atau dijual secara jumlah karyawan. Suatu review keseluruhan biasanya akan membandingkan kinerja keuangan entitas yang dilaporkan dengan sasaran strategisnya atas pendapatan, pelanggan, dan pangsa pasar atas efisiensi dari proses inti, serta kesesuaian ukuran non-keuangan dengan gambaran keseluruhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sebelum saya tutup pembahasan kali ini, ada kalimat bijak dari Buya Hamka, yaitu semakin banyak ilmu, semakin